Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa
sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, dan wajiblah bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang fakir miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan juga keberkahan, sehingga hari ini kita bisa kembali berjumpa pada program Gemar Ramadan 1447 Hijriah, semangat menggali hikmah dan menebar berkah di bulan suci. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama Ustadz Haji Muhammad Zainal Abidin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, semangat. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan hingga nanti bisa mencapai hari kemenangan dengan amal ibadah dan pahala yang sempurna di sisi Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini, di hari ke-7 Ramadan hari ini, kita akan membahas tentang tema yaitu jangan tunda bayar hutang puasamu. Ramadan merupakan bulan ibadah dan ketaatan, namun dalam pelaksanaannya ada sebagian kaum muslimin yang memiliki kewajiban mengganti puasa karena uzur tertentu. Maka oleh sebab itu, untuk menggali lebih luas lagi tentang tema kita pada hari ini, kita izinkan dan kita persilahkan kepada Ustadz Zainal Abidin untuk menyampaikan tema kita pada hari ini. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa HSS TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membicarakan ataupun membahas lebih luas berkenaan dengan materi kita pada hari ini, yakni jangan tunda bayar puasamu. Kita awali dengan pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, karena hingga saat ini kita masih diberikan oleh Allah taala umur, kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan sempurna, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita serta ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa, sebagai umatnya yang benar-benar cinta kepada Rasulnya, mari kita sama-sama mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salawat dan salam ini adalah satu hal yang seharusnya kita tidak lengahkan, tidak lupakan. Karena orang yang banyak bersalawat kepada beliau, sebagaimana disebutkan dalam hadis itu, adalah orang yang paling dekat nantinya dengan beliau, adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita termasuk daripada umatnya yang cinta kepada beliau, cinta kepada untuk bersalawat kepada beliau sebanyak mungkin. Pemirsa HSS TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalankan ibadah puasa kita meyakini, dan insya Allah semua orang yang beriman tahu bahwa puasa itu adalah satu kewajiban yang ayatnya pun mungkin insya Allah banyak yang hafal. Artinya bahwa puasa itu adalah satu kefarduan dan merupakan salah satu daripada rukun Islam yang 5. Pertama syahadat, kedua sembahyang, ketiga berpuasa. Nah, namun dalam hal pelaksanaan ibadah puasa ini ada orang-orang yang memang tidak menjalankan, tidak melaksanakannya, namun tidak secara langsung bahwa orang yang tidak menjalankan puasa itu dikatakan bersalah ataupun berdosa. Nah, karena ada 3 hal orang yang tidak puasa ini. Yang pertama ialah orang yang tidak melaksanakan puasa tanpa uzur. Nah, tidak ada alasan yang dibenarkan dalam syariat agama kita untuk meninggalkan puasa. Ini meninggalkan puasa tanpa uzur. Nah, jelas ini adalah dosa. Nah, misalnya karena dia tergoda di saat puasa, dia tergoda dengan makanan, dengan minuman. Nah, ketika melihat minuman di siang hari yang panas, waduh ini gimana ini, kalau minum ini enak sekali ini misalnya. Nah, lalu tergoda. Nah, ini bisa dia membatalkan puasanya. Atau juga dia tidak berpuasa karena memang sifatnya semacam meringan-ringankan yang namanya perintah puasa. Sehingga dia dengan mudah meninggalkan puasa itu tanpa, bukan dia tidak mampu, sebenarnya mampu untuk menahan lapar dan haus itu, tapi karena sudah terbiasa tidak puasa, nah ini adalah hal yang berat. Karena kalau sudah menjadi tabiat, sudah menjadi kebiasaan, ini sangat sulit untuk dirubah. Kecuali dengan pendalaman ilmu agama, itu insya Allah akan merubah sifat yang tidak baik atau bahkan yang kurang baik menjadi lebih baik. Nah, ini jelas orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur,
itu adalah berdosa. Kemudian yang kedua, orang yang meninggalkan puasa karena uzur. Nah, dan uzurnya ini ada beberapa macam. Di antaranya adalah dia saat itu sedang musafir di perjalanan. Nah, namun musafirnya pun itu harus memenuhi syarat. Syarat musafir yang orang itu boleh tidak puasa adalah perjalanan 2 marhalah. Ya, kita taruhlah misalnya sekitar 90 kilometer misalnya, atau di bawah daripada itu 85 misalnya. 2 marhalah dalam istilah kitab itu. Nah, ketika seseorang menempuh perjalanan 2 marhalah, maka dia dibolehkan tidak puasa. Boleh. Nah, bukan artinya harus tidak puasa, tidak. Dibolehkan. Nah, tetapi yang abdal jelas dia adalah puasa. Nah, ini kalau ada kesulitan atau apa misalnya, nah baru itu boleh dia tidak puasa. Kemudian lagi yang tidak puasa karena uzur ini, misalnya ada seseorang yang perempuan yang sedang hamil. Nah, dia khawatir kalau dia puasa, janin atau bayi yang di dalam kandungannya itu bermasalah. Dia khawatir. Nah, karena kan di siang hari dia tidak minum, tidak makan, khawatir janin yang di dalam kandungannya itu ada bermasalah. Misalnya cacat dan sebagainya. Nah, atau juga perempuan yang tidak puasa itu uzurnya karena menyusui anaknya yang kecil. Nah, dia khawatir, misalnya kalau dia menjalankan puasa, anaknya ini misalnya jadi sakit karena tidak minum ASI, air susu ibunya. Nah, padahal ya sekarang kan ada jalan dari kemajuan teknologi, kemajuan zaman, bisa diganti dengan susu yang lain, sehingga seorang ibu bisa menjalankan puasa. Tapi itu tidak langsung kita nyatakan seperti itu. Terkadang ada anak yang tidak mau diganti dengan susu yang dari pabrik, dia mau susu ibunya. Nah, kalau itu memang mengharuskan dia tidak puasa karena takut anaknya misalnya sakit, atau bahkan dirinya sendiri, kalau dia menyusui anaknya itu tadi, lalu kondisinya menjadi lemah, haus, kan biasa kita seorang laki-laki mungkin kurang tahu bagaimana ketika seorang istri, seorang ibu menyusui anaknya. Kata mereka itu sebagian kalau anaknya menyusu, bahasa kampung gancang, jadilah, sedutannya gancang ya lolah. Nah, jadi setelah habis menyusu liwar hausnya, ajar bahasa kita, haus bandar aku. Nah, kalau dalam puasa gimana ini? Nah, sehingga dia tidak bisa menjalankan puasa, dibolehkan karena menyusui anaknya, ataupun misalnya karena tadi ada janin yang dikandungnya, khawatir kalau bermasalah. Nah, ini keuzuran, boleh meninggalkan puasa. Atau juga orang yang sakit. Nah, kalau dia berpuasa malah penyakitnya bertambah parah. Nah, itu boleh dia tidak puasa. Kemudian lagi orang yang tidak puasa uzurnya karena sangat tua. Nah, sangat tua. Nah, ini kalau dipaksakan untuk puasa bisa membawa umur misalnya. Misalnya bisa membawa umur. Nah, kan uzur karena sangat tua, dia tidak mampu untuk menahan tidak makan minum sekian jam itu tadi. Nah, inilah beberapa keuzuran. Nah, dalam hal ini tentunya dari yang pertama, orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur, orang yang meninggalkan puasa dengan uzur, itu jelas nantinya dia bayar puasanya. Jelas dia bayar puasanya. Kemudian lagi mungkin satu yang uzur tadi. Seorang perempuan yang dalam keadaan haid, kalaulah dalam keadaan haid misalnya. Nah, itu jelas memang tidak diwajibkan puasa. Dia tidak diwajibkan puasa dalam keadaan haid itu tadi. Nah, yang ketiga, orang tidak berpuasa itu
karena tersalah, tidak sengaja tidak puasa dalam hukum. Contohnya gimana? Seperti seseorang yang ketika hari 30 dalam hitungan hari yang ke-30 daripada Sya'ban, lalu dia makan di siang hari, minum misalnya anggaplah jam 8, jam 9. Kemudian ada berita bahwa yang sebenarnya dalam hitungan tadi 30 Sya'ban ternyata itu 1 Ramadan. Nah, berarti dia tidak puasa. Nah, tetapi dalam hal ini orang yang tersalah ini bukan dibolehkan makan dan minum. Nah, bukan dibolehkan. Meskipun dalam hukum dia tidak berpuasa, tapi ketika dia mengetahui bahwa hari itu adalah bulan Ramadan dan dia tadi sudah makan dan minum di siang hari, di saat dia tahu bahwa itu 1 Ramadan, dia menghentikan makan dan minumnya. Tidak boleh dilanjutkan. Ada papa jurnya kada puasa juri sudah kan kada puasa boleh aja makan. Nah, ini ada beda. Orang yang boleh makan dan minum ialah orang yang meninggalkan puasa karena uzur. Boleh, tapi yang tanpa uzur, baik disengaja ataupun tidak disengaja, itu tidak boleh makan dan minum. Nah, ini perlu dipahami oleh masyarakat kita, khususnya kaum muslimin muslimat. Berhati-hati kita. Terkadang kita memberikan kepada seseorang yang tidak puasa sisa dari makan sahur, misalnya koi ataupun lauk pauk. Itu kita lihat orang yang kita beri itu apakah mereka itu tidak puasa karena uzur atau tidak puasa tanpa uzur. Karena kalau kita memberikan kepada orang yang tidak puasa tanpa uzur, kita dilarang, kita dapat dosa. Nah, karena menolong seseorang yang berbuat maksiat kepada Allah itu dilarang. Nah, memberikan bantuan kepada orang yang berbuat maksiat kepada Allah itu dilarang. Nah, jadi misalnya ada seseorang tadi, Natu sidin kada puasa ajar. Nah, dikasihkan aja, diberiakan aja misalnya wadai ataupun makanan. Itu kada boleh kalau orang yang tidak puasa itu tadi tanpa uzur. Daripada aja diberiakan ke misalnya kucing ataupun ayam. Nah, di sini perlu kita perhatikan. Sebenarnya dalam hukum orang yang tidak puasa tanpa uzur, meninggalkan puasa tanpa alasan yang benar, itu kedudukannya lebih rendah daripada ayam, daripada kucing. Kenapa? Itu misalnya ada makanan seperti ayam misalnya, mana baiknya, mana benarnya kalau kita berikan kepada kucing atau kepada orang yang meninggalkan puasa tadi tanpa uzur. Itu jelas kita berikan kepada kucing. Nah, sehingga kalau kita sadar ini, kenapa aku ini misalnya tidak mendapatkan hadiah daripada seseorang, sisa daripada makanan tadi, sementara aku tidak puasa, ternyata kedudukanku lebih rendah daripada binatang. Malu kita, dan kita ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Jangan lakukan itu, maksudnya jangan tinggalkan puasa tanpa uzur. Pemirsa HSTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kaitannya dengan 3 hal ini, artinya dalam arti orang itu tidak puasa lah, maka dia wajib membayar qadaan puasanya. Kecuali orang yang tua. Kapan lagi dia bayar puasa? Kalau sekarang ini saja dia sudah tidak mampu karena memang sudah usia tua. Nah, bertambah tahun, bertambah waktu, dia semakin tua. Nah, itu hanya bayar fidyah. Hanya bayar fidyah. Karena dia tidak mampu untuk membayar puasanya. Kemudian, perhatikan juga, seorang perempuan yang tidak puasa tadi, karena janinnya atau karena anaknya, ini ada dua permasalahan.
Yang pertama, kalau seorang perempuan, seorang ibu yang hamil, yang menyusui, meninggalkan puasanya, dan memang boleh tidak puasa, tapi alasannya kenapa? Oh, katanya, jadi seorang ibu, aku rasa kasihan sama anak, sama janin, kalau ini bermasalah nanti. Nah, kalau itu alasannya dia meninggalkan puasa, maka selain dia wajib bayar qadaan puasanya nanti, tambah lagi dia diwajibkan fidyah, membayar satu hari itu 1 mud, ya mungkin kita genapkan 1 liter lah. Nah, dihadiahkan, diberikan kepada fakir miskin dalam 1 hari. Kalau misalnya 3 hari, 1 minggu, sesuai berapa hari yang dia tinggalkan, maka dia wajib membayar qada puasa dan beras tadi. Nah, kemudian permasalahan yang satu lagi, kenapa seorang ibu tidak puasa? Nah, alasannya karena aku tidak kuat. Nah, tidak kuat bukan karena anaknya, bukan karena janinnya, cuma karena tidak kuat, tidak mampu untuk menjalankan puasa. Itu cuma dia bayar qadaan puasa saja. Nah, jadi dapat kita simpulkan, seorang ibu yang tidak puasa karena janin, karena anak, itu bayar beras tambah qadaan puasa. Kalau dia seorang ibu tidak puasa cuma karena dia tidak mampu, maka hanya bayar qadaan puasa. Nah, jadi nanti setelah di bulan Syawal misalnya dia bayar qadaan. Nah, dari yang meninggalkan puasa tanpa uzur itu jelas untuk diqada bayar puasanya. Nah, kemudian orang yang tersalah tadi, dikiranya itu 30 Sya'ban, ternyata 1 Ramadan. Itu juga nantinya dia bayar qadaan puasanya. Nah, pemirsa HSTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya Allah Subhanahu wa taala perhatian terhadap hamba-hambanya, sehingga dia mewajibkan puasa. Yang dalam hadis Nabi disebutkan, sumu tasihhu. Puasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Nah, banyak peneliti-peneliti yang mungkin non-muslim, kenapa Islam menjalankan ini, memerintahkan ini, dan lain sebagainya. Mereka bukan orang yang beriman, bukan sepenuhnya langsung begitu percaya kepada apa yang ditentukan dalam hukum Islam. Mereka mengkaji. Nah, ternyata benar. Setiap perintah Allah Ta'ala itu ada hikmah, ada manfaat, baik secara duniawi, terlebih lagi secara ukhrawi. Nah, kalau orang beriman cukup sami'na wa ata'na, akan bahasanya tuh, sudah kami dengar dan kami laksanakan. Itu orang beriman seperti itu. Nah, adapun orang yang muslim, mereka memang belum dapat hal seperti itu, sehingga mereka meneliti. Nah, sehingga dalam satu penelitian, seorang dokter yang ingin mengobati penyakit seorang pasien, dia segala macam diupayakan. Ternyata upaya dan keilmuan yang didapatkan untuk menyembuhkan seorang pasien tersebut hasilnya 0. Nah, sehingga mereka kebingungan. Kenapa ini? Akhirnya mereka mencoba teringat akan hadis Nabi, puasalah kamu niscaya sehat. Nah, mungkin jalan terakhir. Akhirnya mereka menerapkan kepada pasien untuk berpuasa dengan sesuai apa yang diatur dalam Islam. Dari awal, dari misalnya waktu fajar sadik, waktu di awal di salat subuh itu tadi, waktu fajar yang kedua, fajar sadik namanya, kan di situ awal kita berpuasa sampai tenggelam matahari. Nah, ternyata setelah sekian waktu diperiksa lagi, pasien itu ternyata sembuh. Nah, inilah kebenaran daripada apa yang disampaikan oleh Nabi, karena apa yang disampaikan oleh Nabi itu bukan berdasarkan dari pemikiran, bukan ada tujuan itu ini, tetapi semata-mata adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa
In huwa illa wahyu yuha. Itu sebenarnya wahyu daripada Allah Ta'ala. Nah, ingin menjadikan hamba-hambanya ini menjadi orang yang sehat. Bukan sehat secara jasmani, tetapi sehat secara rohani. Bahkan kita menyadari bagaimana kita lihat di bulan Ramadan, begitu banyak orang yang meningkat amal ibadahnya. Ini berarti rohaninya yang sehat. Nah, karena dalam istilah rohani itu bukan seperti penyakit yang terlihat oleh dokter, tetapi penyakit batin ataupun rohani itu adalah hal-hal yang menghalangi seseorang untuk bangkit dalam memperbanyak amal ibadah. Nah, ternyata kita lihat tadi orang yang banyak puasa di bulan Ramadan, bulan puasa, meningkat amal ibadahnya. Ada yang dengan bersedekah, ada yang dengan baca Quran, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya secara keseluruhan meningkat amal ibadah. Ini sehat secara rohani. Nah, pemirsa STV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sekedar ataupun yang dapat kami sampaikan dalam kegiatan bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang takwa, orang-orang yang menjalankan ibadah puasa dengan benar, dan mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menjadikan rohani kita, jasmani kita sehat, karena di dalam tubuh yang sehat ada jasmani ataupun rohani yang sehat. Demikian, terima kasih. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Haji Zainal Abidin yang telah menjelaskan tentang tema kita pada hari ini, itu jangan tunda bayar hutang puasamu. Dan sudah dijelaskan tadi oleh Ustadz bahwa memang selain daripada ini merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam, ini juga banyak terkandung nilai kesehatan Ustadz ya. Kemudian banyak keberkahan dan pahala di dalamnya. Dan mudah-mudahan kita bukan orang-orang yang meninggalkan puasa tanpa suatu hal atau sebab. Karena memang selain mendapatkan dosa, ada kewajiban yang harus mengganti. Baik Ustadz. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, itu sesi tanya jawab Ustadz. Dan Ulun akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ustadz. Izin Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang telah meninggal dunia sementara masih memiliki hutang puasanya? Ini bagaimana cara melunasinya Ustadz? Ya, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Karena mungkin ketika misalkan orang yang meninggal dunia sebenarnya dia masih ada keadaan puasa. Nah, itu yang pertama, kalau seorang waris, ya anak lah misalnya, tahu bahwa ayahnya itu tidak puasa, kan misalnya sakit, nah di bulan Ramadan, itu harus diperhatikan berapa hari ayah tidak puasa atau ibu tidak puasa. Dan setelah seandainya umurnya sudah habis meninggal dunia, itu dibayarkan atau diqadakan oleh anak ataupun waris tersebut. Wajib anak itu membayar qadaan puasa. Ini tanda anak yang berbakti seperti itu. Karena bukan cuma hutang sesama makhluk, tapi hutang terhadap Allah Ta'ala pun itu berpindah kepada anak untuk membayarkan atau mengqadakan puasa orang tuanya. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz. Tetapi Ustadz, bagaimana jika anaknya ini tidak tahu berapa jumlah hari yang ditinggalkan oleh orang tuanya? Ya. Tidak tahu ya? Iya. Nah, kalau tidak tahu, ya mungkin dikira-kira aja. Mungkin ayah ini kira-kira sekian misalnya. Hanya dikira-kira. Karena anaknya tidak tahu ya berapa jumlahnya, berapa hari misalnya. Nah, ya cukup diperkirakan lebih banyak, lebih bagus misalnya. Anggaplah misalnya sekian hari diperbanyak kayak gitu. Nah, tidak ada kewajiban misalnya harus sekian karena tidak tahu ketidaktahuan ini. Itu aja. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz. Lanjut Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Tadi kan Ustadz sudah menjelaskan juga tentang kewajiban membayar hutang puasa dari ibu hamil, ibu menyusui yang wajib membayarkan keadaan puasanya dan juga fidyahnya. Nah, ini fidyahnya Ustadz, bolehkah diberikan kepada keluarga Ustadz? Oh ya. Syaratnya orang miskin. Nah, jadi bisa keluarga. Yang penting keluarga itu tadi memenuhi syarat orang fakir ataupun orang miskin. Nah, bahkan
kalau itu memang keluarga miskin, fakir, memberikan fidyah kepada mereka ada dapat dua kebaikan. Pertama, kita tertunaikan bayar fidyah tadi, yang satu menguatkan kekeluargaan, hubungan kekeluargaan. Karena yang lebih abdal baik itu hal yang wajib tadi ataupun hal-hal yang sunat daripada sedekah misalnya, itu terutama kepada keluarga. Karena selain kita dapat pahala memberikan misalnya infak, sedekah kepada orang lain dapat pahala. Kemudian kalau diberikan kepada keluarga ada semacam menambah kekuatan keharmonisan hubungan antar keluarga. Nah, karena pemirsa, terkadang seseorang itu memberikan sesuatu yang berharga, ada tujuan dibalik daripada kebaikan. Misalnya memberikan uang kepada atasan supaya misalnya diberikan posisi yang bagus, padahal ada keluarganya yang miskin. Nah, jadi ya seperti itu sebenarnya, memberikan kepada keluarga itu lebih diutamakan daripada yang lain dulu. Nah, karena di situ ada kita ulangi, lebih menguatkan, lebih mengakrabkan hubungan keluarga. Tuh, Ustaz. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Berarti memang hukumnya boleh saja. Boleh. Yang penting sesuai dengan kriteria. Iya, sebagai boleh. fakir miskin. Fakir miskin. Baik, pertanyaan terakhir Ustadz. Bagaimana Ustadz hukumnya jika pada tahun sebelumnya ibu hamil atau ibu menyusui ini meninggalkan puasanya, kemudian di tahun depan tidak dapat kembali melaksanakan puasanya. Ini bagaimana hukum membayar qadaan dan fidyahnya? Oh iya. Nah, misalnya kan tahun tadi misalnya sebelum tahun ini itu ada puasa yang belum dibayar. Iya. Nah, makanya tadi kan temanya segera, jangan tunda lagi. Nah, itu karena dia sudah sampai 1 tahun, Ramadan tahun lalu hingga Ramadan tahun ini dia tidak membayar keadaan Ramadan tahun lalu, itu wajib dia tambah selain daripada bayar qadaan puasa juga bayar fidyah beras. Karena ini sebagai sanksi dia semacam melalaikan, membiarkan misalnya ketemu Ramadan yang berikutnya. Jadi seperti itu. Selain daripada qadaan puasanya, dia diwajibkan bayar fidyah, bayar beras, memberikan kepada fakir miskin tersebut kalau ketemu Ramadan. Nah, itu. Tapi apakah fidyahnya dikalikan 2 Ustadz? Karenanya memang 2 tahun sudah tidak bisa menjalankan puasa? Enggak, cuma 1 tahun itu satu liter aja. Nah, kecuali kan misalnya yang tahun ini dia tinggalkan seperti seorang ibu tadi kan karena hamil tadi. Nah, itu kan 1 liter beras lagi. Jadi 2 kan jadinya dengan bayar fidyah yang itu tadi yang tahun kemarin belum dibayar tadi. Nah, jadi apabila seseorang tidak membayar qadaan puasanya bertemu dengan Ramadan, itu sudah 1 liter beras kena sanksi. Nah, jadi setelah Syawal dia bayar qadaan yang tahun tadi tidak puasa kan. Nah, itu misalnya 2 hari, ya 2 hari dan 2 liter. Kalau misalnya Ramadan ini dia tidak puasa, misalnya 2 hari lagi, nah berarti 2 hari tidak puasa tambah 2 liter lagi bayar berasnya. Jadi tidak misalnya 2 liter karena Ramadan kemarin 1 liter, karena bertemu Ramadan ini menjadi 1 liter lagi menjadi 2. Tidak seperti itu. Berarti keadaan dan bayar fidyahnya dihitung seberapa banyak dia meninggalkan hari puasanya. Iya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Haji Zainal Abidin yang telah hadir pada episode ke-7 Ramadan hari ini, yang sudah menjelaskan kita tentang materi jangan tunda bayar hutang puasamu. Dan dapat kita simpulkan dari pembahasan kita hari ini adalah bahwa hutang puasa merupakan kewajiban yang harus ditunaikan dan tidak boleh diremehkan. Menunda keadaan puasa tanpa uzur berarti menunda kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, marilah kita menyegerakan pelunasan hutang selagi diberi kesehatan dan kesempatan agar ibadah kita menjadi sempurna dan hati kita lebih tenang. Akhirnya saya Muhammad Kamil Syabani beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode Gemar Ramadan selanjutnya, dan kami mengucapkan selamat berbuka puasa kepada seluruh sanak Kominfo yang menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.